Jadi gini teman-teman dan bapak-bapak dari sekolah negarawan yang datang jauh-jauh dari Malang hanya untuk memaparkan kemalangan Indonesia. Teman-teman, ada masalah besar sebenarnya dalam bangsa Indonesia dan saya pengen memulainya dari kisah yang tadi diwartakan oleh Kang siapa namanya ini Ujang ya, Kang Ujang. Nah, jadi gini. Tadi ada survei yang disenggol sedikit yang menyebut bahwa Indonesia adalah negara paling bahagia di dunia. Saya tidak tahu, saya lupa siapa yang bikin, tapi itu sebenarnya real, itu true. Dan metode yang digunakan pun saya tahu, yaitu apa? Metode pertanyaan, Pak. Jadi orang yang melakukan survei itu bertanya, apakah Anda bahagia? Apakah Anda bahagia? Apakah Anda bahagia? Dan kemudian orang Indonesia itu kebanyakan memang mengaku dirinya sebagai orang yang berbahagia. Karena apa? Coba, karena kita tuh selalu didoktrin untuk bersyukur. Jadi kebanyakan rakyat Indonesia ketika ditanya mereka akan menjawab, ya segini mah alhamdulillah, yang penting mah besok bisa makan, anak-anak bisa sekolah. Nah jawaban itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk menyebut orang Indonesia itu bahagia. Coba orang Indonesia satu-satunya barangkali di seluruh dunia yang ketika ditanya, Bapak kecelakaan Pak, kecelakaan. Enggak lah, jangan. Misalkan. Yaudah, jangan Bapak lah. Bapak kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Kemudian apa yang terjadi? Kakinya terkilir. Dalam kecelakaan itu diwawancara sama orang. Pak, gimana perasaannya? Alhamdulillah. Kecelakaan tuh alhamdulillah. Cuman terkilir. Padahal tadi ada mobil kenceng banget itu, aduh, sedikit lagi saya maju ke situ patah kaki saya. Asli, saya bersyukur masih kayak gini. Template Indonesia banget kan? Oke, kita tambahkan. Patahnya kakinya patah beneran. Patah kecelakaan, jebret, kakinya patah. Aduh, tadi pas lihat kejadian kayak gitu mah kaki patah, udah alhamdulillah masih hidup. Dan lihat kejadiannya mah, aduh itu saya bener-bener gak kebayang itu, saya bersyukur alhamdulillah saya tuh masih hidup gitu. Begitu aja seterusnya. Ketika kita misalkan ditawarkan video-video gambar-gambar tentang orang kaya, lihat kolom komentar di Indonesia isinya apa? Alhamdulillah segini hidup, ya tidak sangat mewah, tidak kaya, yang penting bersyukur, yang penting dari rezeki mah nggak akan lewat dan sebagainya. Nah pengakuan-pengakuan itulah yang dijadikan patokan dalam survei itu untuk menyebut bahwa orang Indonesia adalah orang paling bahagia di dunia. Karena bahkan ketika pemerintah kita membohongi kita setiap 5 tahun sekali, kita tetap memilihnya. Iya kan? Itulah template-nya kita. Dan karena itu templatean itulah yang kemudian menjadi acuan bagi setiap data yang ada di Indonesia. Setiap data tanpa kecuali. Yaitu apa? Pengakuan. Contohnya, tahun 2003 Indonesia pertama kalinya ditampar oleh survei PISA yang menyebut Indonesia adalah negara dengan sistem dan penyelenggaraan pendidikan terburuk ketiga di dunia. Ditampar bolak-balik kita. Lalu apa yang dilakukan? Pada waktu itu menterinya adalah Pak Muhammad Nuh. Setelah ditampar bolak-balik, dia langsung bikin UN. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kelulusan rakyat Indonesia 99,9%. Padahal isinya apa? Nyontek. Isinya apa? Secara struktural dibikin. Ada begitu banyak gimmick sangat mahal. Polisi didatangkan untuk mengawal kotak soalnya. Kemudian pengawasnya sengaja dari sekolah satu ditukar ke sekolah yang lain. Kemudian ada orang khusus yang ditugaskan untuk menyelenggarakan ini. Mahal, triliunan rupiah untuk menyelenggarakan UN yang isinya 100% rekayasa. Jadi artinya apa? Kita tuh berdiri di atas kemunafikan. Bukan fakta, bukan kenyataan, kemunafikan. Dan setelah itu akhirnya apa? Indonesia dinobatkan, Indonesia ditampilkan ke PISA, kita presentasi pada waktu itu di bawah Pak Muhammad Nuh. Pak, kita 99,9% lulus. PISA langsung menganulir hasil itu. Karena apa? Gak masuk akal. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, fasilitas berbeda-beda, kualitas guru berbeda-beda, kualitas bangunan berbeda-beda, ada yang punya buku paket, ada yang tidak, ada yang dapat akses internet, ada yang tidak, tapi nilainya
template sama 99,9% lulus. Gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Jadi enggak. Nah, tapi itu semua itu digunakan di Indonesia. Contoh, di sini siapa yang mahasiswa? Siapa yang IP-nya di atas 3,5? 3,5? Ya. Waktu angkatan Parinto, yang IP-nya di atas 35 itu jenius luar biasa. Satu angkatan mungkin cuma 1. Saking sulitnya. Di angkatan saya dapat 2. Saya sendiri enggak IPK cum laude. Saya di bawah itu. Walaupun tetap di atas 3. Oh, masa? Ini kan kita berbicara kebohongan. Berbicara kemunafikan. Tapi sekarang 66% mahasiswa nilainya IPK-nya di atas 35. Nanti tak kasih tahu rahasianya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Kementerian Pendidikan bikin peraturan. Kalau mau akreditasi A, lulusannya IPK-nya harus tinggi semuanya. Karena kita diawasi oleh badan-badan, lembaga-lembaga internasional yang baru kemarin diceraikan oleh Donald Trump. Kita dipaksa, jadi akhirnya apa? Kampus-kampus mengobral nilai. Sekolah-sekolah mengobral nilai. Dulu pas angkatan saya, nilai 4 di rapot adalah hal lumrah. Sekarang, di bawah 75, di bawah KKM langsung remedial bulak-balik. Gurunya yang ngejar-ngejar. Demi apa? Demi angka kemunafikan ditampilkan. Jadi sekarang kita berbicara tentang negara. Kita berbicara tentang presiden. Kita semuanya, saya bisa kasih pernyataan bahwa presiden kita bukan pemimpin kita. Bahwa menteri-menteri kita sebenarnya bukan menteri yang menjalankan tugas-tugasnya. Bahwa DPR kita sama sekali tidak mewakili aspirasi dan kehendak rakyat. Gak ada, saya bisa tunjukkan buktinya. Saya bisa tunjukkan indikasinya. Jadi semuanya ada memang kebohongan. Sama seperti apakah Anda religius? 99% orang di Indonesia mengaku saya peduli pada agama saya. Kalau misalkan kita mau jujur, sebenarnya kalau mau disebut negara religius atau bukan dari pengakuan. Berapa persentase orang yang korup? Berapa persentase anak yatim yang dikelola, yang dipelihara oleh negara dan oleh masyarakat? Berapa persen di antara kita yang rela membantu orang-orang yang kelaparan? Berapa persen di antara kita yang berani melawan para koruptor? Itu kan seharusnya indikasi dari sebuah negara religius. Tapi yang ada di Indonesia tidak. Yang ada di Indonesia adalah Anda religius, Anda bahagia. Nah itu pertanyaannya, Anda bahagia, Anda religius dan sebagainya. Anda presiden? Ya, saya presiden. Kalau dia memang benar-benar presiden, kalau dan dia mengaku sebagai representasi dari pemerintah, dia nggak mungkin joget demi mendapatkan suara. Sebentar, kita tak keluar frame dulu ya. Oh iya, boleh. Kita sebut aja Prabowo Subianto. Inisialnya. Di sini ada Intel. PS kan memang main PS. Main PS. Jadi maksud saya adalah tadi bapak-bapak berbicara tentang struktur, tapi masalah yang belum disebut. Tadi kan bapak tadi ngomongnya ada kultur, ada struktur. Bapak sebutkan, ceritakan masalahnya di struktur, kita jelaskan masalah kultur. Masalah kultur di Indonesia itu adalah masalah kemunafikan. Sehingga semua data yang ada di Indonesia didasarkan pada kemunafikan. Kemarin saya baca data, angka bunuh diri di Indonesia itu dilihat datanya dalam persentase intensitasnya 1/10-nya Korea Selatan. Korea Selatan tukang bunuh diri, Indonesia susah bunuh diri. Kemudian ada analis yang menyebutkan karena di Korea kebanyakan orang ateis dan kebanyakan atau percaya bahwa ada reinkarnasi sehingga bunuh diri itu menjadi lebih mudah. Masuk akal? Masuk akal. Tetapi ternyata datanya keliru. Angka bunuh diri di Indonesia itu sama tingginya dalam persentase dengan Korea Selatan. Yang membedakannya adalah 98% orang yang bunuh diri dilaporkan sebagai kecelakaan atau meninggal normal karena keluarganya malu, takut disebut aib. Jadi analisis yang tadi benar, itu solusinya benar loh. Analisisnya benar pasti akan menghasilkan solusi yang benar kan? Berarti kita harus gini. Tapi ternyata karena di datanya salah, jadi karena di sana mah masuk akal kan? Orang gampang bunuh diri karena percaya reinkarnasi. Nanti mereka akan dihidupkan kembali sesuai dengan karmanya. Atau mereka ateis.
Mereka sesudah hidup ya tidak ada kehidupan berikutnya lagi, makanya mereka bunuh diri. Oh, kalau di Indonesia kan religius, mereka percaya akhirat, sehingga dengan demikian maka surga dan neraka dipercaya menjadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan sehingga bla 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 bla. Itu benar sekali, masuk akal sekali, tapi didasarkan pada data yang munafik. Nah, sekarang kita kasih solusi negara ini. Kita kasih solusi negara ini. Pertama, negara ini pendidikannya harus begini. Kedua, diambil dari mana? Diambil dari datanya. Kita lihat datanya ini. Semua datanya palsu. Jadi sebenarnya masalahnya adalah kita mau merombak misalkan sistem pendidikan kita harus rombak. Kenapa? Kita pakai deep learning yang sekarang baru kemarin itu bikin guru-guru itu dikasih langsung ini panduan deep learning. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu didasarkan pada sebuah analisis. Yang analisis itu didasarkan pada sebuah data yang datanya keliru. Coba datanya diambil dari mana? Datanya misalkan diambil dari orang Indonesia itu adalah orang yang kemampuan bacanya lemah. Datanya dari mana? Disebutkan. Kelemahannya itu disebabkan oleh guru-guru yang bermasalah. Jadi kelemahan siswa-siswa di Indonesia disebabkan karena 3 hal. 1, kurikulumnya bermasalah. 2, gurunya bermasalah. 3, pendekatannya bermasalah. 3 itu ya. Nah, kemudian kita cek gurunya. Emang gurunya benar bermasalah? Setelah dicek, ternyata hanya 25% guru di Indonesia yang layak untuk mengajar. 25%. Oke? Tandain 25% guru di Indonesia layak. Menurut siapa? Menurut Kementerian Pendidikan berdasarkan uji kompetensi guru. Lah, lalu pas dicek uji kompetensi guru gimana cara mengujinya? Ternyata soal-soal uji kompetensi itu bermasalah semuanya. Sehingga angka 25% itu salah. So, misalkan uji kompetensi guru tuh gini, pertanyaannya ya. Anda disebut berkompeten sebagai guru kalau bisa menjawab pertanyaan semacam sebutkan titik koordinat kota Pontianak. Itu soal UKG-nya gitu. Jadi kalau bisa menjawab itu, maka dia layak mengajar. Kalau tidak bisa, maka dia tidak layak ngajar. Ternyata soalnya bermasalah. Jadi kenapa pendidikan kita jelek? Karena diantaranya gurunya jelek. Dari mana kita tahu gurunya jelek? Karena waktu diuji UKG, kita hanya 25% yang lulus. Pas dicek soal UKG-nya, bermasalah seperti itu. Pertanyaannya adalah, sebutkan istri dari pelayan kedua Pangeran Diponegoro di tahun 1822. Ya nggak gitu banget, tapi semacam itu. Soalnya tuh. Ya kan itu soal yang tidak relevan. Yang kalaupun kita nggak tahu, nggak akan membatalkan kita sebagai wakil presiden. Ya kan? Nah, artinya apa? Kita adalah sebuah bangsa yang sulit sekali untuk menemukan solusi karena masalahnya bahkan tidak bisa dianalisis karena datanya dimulai dari kemunafikan. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana mik. Yang mau bertanya boleh langsung nyamperin ke mic-nya dulu. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andre, saya dari Kabupaten Bandung, Pak. Saya tadi merangkum dari perkataan Pak Guru Gembul sama bapak-bapak negarawan, kondisi negara kita. Saya lupa lagi namanya. Gaya kita. Gaya. Oh, Saya ini tadi Pak nanya Gaya. ke ChatGPT bahwa kondisi negara kita saat ini dalam hal sistematik dan metaforanya adalah kondisi kuda mati, Pak. Udah mati. Kuda mati di sini adalah Apa promptingnya itu? tentang kondisi negara ini dalam kebobrokan dan kemunafikannya, Pak. Di sini saya dari rangkumannya ChatGPT di sini adalah sebuah sistem kebijakan organisasi atau pola pikir yang sudah tidak berfungsi tapi tetap dipaksakan untuk berjalan. Pertama dari ChatGPT bilang pertama adalah kondisi negara kita. Pertama, satu masalah berulang, solusi selalu sama. Pejabat ganti pejabat tetap gagal. Buat aturan baru sama aja gagal. Buat satgas korupsi atau apa sama aja gagal. Kedua, data buruk tetap dipoles baik, dimanipulasi seperti kata Pak Guru Gembul, kondisi negara atau data statistik siswa harus dibuat baik sebaik mungkin. Biaya makin besar, hasil makin kecil. Anggaran makin naik, hutang makin naik, tapi biaya hidup makin sulit. Yang keempat, orang kompeten di negara kita makin disingkirkan.
hanya orang yang paling jago menjilat paling menjadi pejabat. Narasi moral agama dipakai untuk menutup kegagalan. Rakyat dipaksa adaptasi ke hal keburukan, tetap disuruh sabar, nerimo, dan ini takdir Tuhan. Yang ketujuh, Bersyukur. rakyat tetap menjadi korban sementara para elit di bangsa negara kita seperti Pak Haji Isam dan para elit-elit yang merusak hutan Sumatera semakin untungkan. Karena seperti bencana Sumatera kemarin sudah hari ke berapa ini 48 Ya. bencana Sumatera ditutup dengan mensrea Panji, tapi korban di Aceh Tamiang masih bertambah sampai 1.000 hampir 2.000 orang, tapi tetap ditutup sebagai bencana daerah bukan bencana nasional. Kalau saya tanya ChatGPT, satu-satunya solusi untuk negara kita adalah meriset ulang negara ini menjadi sistem negara baru. Karena seperti kata Pak Prabowo di tahun 2030 di acara Gerindra di tahun 2018 2030 negara kita bubar. Apakah Pak Guru Gumbul dan Pak Negarawan saya lupa namanya, setuju bahwa negara ini harus diriset ulang dan membentuk negara ini dengan sistem yang baru? Karena seperti yang dibilang ChatGPT, negara ini sudah hampir tidak bisa ditolong lagi karena terlalu banyak elit korup dan terlalu banyak mafia politik dari kepolisian hingga TNI bermain tambang hingga bermain bisnis gelap di belakangnya seperti judol dan perdagangan manusia di belakangnya. Terima kasih. Kita mendasarkan pada kemunafikan yang kemunafikan yang disepakati untuk ya kita jadikan itu memang sebagai patokan gitu. Jadi ceritanya gini, tadi kita berbicara tentang penjajahan. Indonesia dijajah Belanda, betul. Sebenarnya secara konteks Indonesia dijajah Belanda adalah memang terjadi selama 4 tahun saja. Indonesia secara legal dijajah Belanda itu memang hanya 3 tahun saja. Indonesia diupayakan untuk dijajah Belanda itu 35 tahun saja, dari tahun 1908 sampai 1949. Nah, tapi kita klaim bahwa Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun. Itu kemunafikan, itu kebohongan, itu kesalahan. Dan ada di situ tuh ada kesalahan dan kemunafikan berikutnya. Tahu nggak bahwa sebenarnya Belanda tuh nggak pernah mau menjajah Indonesia. Kita sebut Indonesia aja lah ya untuk mempermudahnya ya. Kang, Indonesia tuh nggak pernah dijajah Belanda atas inisiatif Belanda. Yang sebenarnya terjadi itu apa? Ini masalah kemunafikan ya. Yang sebenarnya terjadi itu apa? Kita bangsa Indonesia berharap memohon kepada Belanda untuk menjajah kita. Fakta sejarah. Dan saya berani pertanggungjawabkan itu. Jadi maksudnya gini, teman-teman semua. Dulu suatu kali datang Cornelis de Houtman datang ke Banten. Dia nggak mau jajah, dia mau dagang. Lalu tak lama setelah itu datang Van Eyck ke Nusantara. Tujuannya apa? Dagang, disuruhnya pun dagang. Lalu dibikin VOC. VOC itu apa? Organisasi dagang, kongsi dagang untuk melawan hegemoni Portugis. Untuk apa? Dagang, kongsi para pedagang. Lalu apa yang terjadi? Tahun 1633 ada perang saudara antara bapak dan anak. Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Sultan Haji pengen berkuasa, tapi bapaknya nggak mati-mati. Kapan saya jadi raja, saya pangeran terus. Nah, akhirnya bersengketa di antara mereka. Nah, Sultan Haji memohon-mohon pada Belanda, please, saya kasih tanah saya, tapi berikan saya kekuasaan atas Banten. Sejak saat itulah VOC menduduki Banten. VOC tidak niat menjajah, kita yang mengundangnya. Lalu kejadian, ada pertempuran Guatalo versus Bone, Arupalaka versus Sultan Hasanuddin. Yang dominannya itu adalah Sultan Hasanuddin dan berhasil mengalahkan dan berhasil menguasai bukan hanya Selat Makassar, tapi Teluk Bone. Pada waktu itu Sultan Hasanuddin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada. Belanda pun tidak bisa mengalahkannya. VOC gak bisa. Gabungan antara Belanda dengan negara-negara Eropa tidak bisa mengalahkan Sultan Hasanuddin. Begitu kuatnya. Lalu datanglah Arupalaka kepada VOC.
berikan kepada saya Teluk Bone itu, saya akan bantu Anda mengalahkan Hasanuddin. Saya tahu kelemahannya, saya tahu siapa lawan-lawannya, saya tahu siapa sekutu-sekutunya, kita mobilisasi dan berhasil. Akhirnya Makassar ditundukkan dan Bone pun akhirnya ikut takluk kepada Belanda. Tak lama setelah itu, ada di Mataram kejadian pertempuran antara Pakubuwono lawan Hamengkubuwono. Pangeran Puger yang sudah tidak kuat lagi akhirnya datang kepada Belanda, mohon please kuasai wilayah Mataram tapi beri saya kekuasaan, beri saya senjata. Di wilayah Sumatera, perang Padri, ada orang-orang ulama sama ulama adat, sama orang-orang adat, bertempur, bersengketa. Sehingga kaum adat, Pak Belanda tolong bantu saya, kasih saya senjata, kasih saya apa agar saya bisa bertahan, tapi tolong kalahkan itu Padri, nanti tanah saya serahkan semuanya untuk Anda. Semua kejadiannya begitu. Cek sejarah. Kita tuh munafik. Nah, jadi ini sejarah nggak dibahas, nggak dikasih tahu kan sama orang-orang kan? Nggak tahu kan? Yang dikasih tahunya cuman Divide et Impera kan? Yang sebenarnya terjadi sebaliknya, kita yang berperang, kita yang bersengketa, lalu kita menjual negara kita kepada asing. Dan itulah yang tepat terjadi hari ini. Ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersengketa, masing-masing dari mereka itu menawarkan kepada negara-negara lain, kalau saya yang jadi presiden, tanah ini buat kamu. Ini nanti investasi ini akan diserahkan kepada kamu. Ini nanti ini tuh buat kamu. Pak Harto juga sama seperti itu. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita tuh dalam istilah kolonialisme disebutnya invited colonialism. Kolonialisme yang diundang. Cek Google. Invited colonialism. Isinya adalah Indonesia. Isinya contohnya adalah Indonesia. Karena apa? Karena memang kita tuh seperti itu. Nah, sekarang tuh kondisinya selalu seperti itu. Ini secara kultur. Dan kalau misalkan ditanya, apakah kita akan riset? Apakah kita akan revolusi? Mustahil. Semuanya tuh bohong-bohongan. Coba waktu reformasi kejadian, Pak Harto lengser, itu ada 10 oligarki di sana yang rapat, yang bingung. Bagaimana caranya untuk mempertahankan kekuasaan saya, padahal patronnya yaitu Pak Harto, itu sudah lengser. Gimana coba caranya? Akhirnya 10 oligarki itu ngaku-ngaku sebagai kami itu reformis. Kalian semua tuh gak akan tahu siapa tokoh-tokoh reformis yang kita kenal. Itu sebenarnya adalah antek Orde Baru yang sebenarnya sebelumnya sudah mendapatkan kenikmatan dari Orde Baru, lalu ketika Orde Baru tidak bisa diselamatkan, mereka langsung ngaku-ngaku, kami berkhianat pada Orde Baru, kami pro reformasi, kami pro terhadap rakyat. Maka reformasi itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa. KKN-nya tetap KKN, dinastinya tetap bahkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Awalnya dinasti Soeharto, berikutnya jadi 10 dinasti. Yang kemarin saya sebutkan, karena ini informasi A1, jadi saya sebutkan istilahnya adalah naga merah, naga hijau, kemudian seniman kertas, kemudian anak ajaib, kemudian yang paling kita kenal kerbau merah, dan lain sebagainya. Berarti Ada Mas Gembol ada di grup itu? Enggak. Saya Karena kan belum. nggak mungkin dirubah kan Indonesia. Berarti anak-anak ini kasihan nanti. Nah, iya. Nah, jadi gini. Jadi upaya kita misalkan gini lah. Waktu reformasi kita berubah jadi dari negara kesatuan, kemudian ada keinginan dari Amin Rais untuk jadi negara federasi. Benar kan? Amin Raisnya dihujat habis-habisan. Kata siapa? Jangan sampai kita harus tetap jadi negara kesatuan. Lalu pas di era Gus Dur tuh tahu kemunafikan kita. Jadi yang dilakukan oleh Gus Dur apa? Undang-undang dirubah, awalnya sentralisasi jadi desentralisasi. Jadi otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah federasi di mana setiap daerah punya aturan sendiri dan mengelola duitnya sendiri. Itu full federasi. Tapi karena kemunafikan kita nggak ngaku. Makanya Gus Dur yang pro terhadap federasi, tetapi tahu betapa munafiknya kita, makanya kita kesatuan kok. Padahal federasi. Tapi nggak bilang-bilang. Saking munafiknya. Nah, nanti riset Indonesia. Revolusi Indonesia. Karena didasarkan pada kemunafikan, ya gitu. Makanya Indonesia bubar nggak? Nggak mungkin. Yang mempersatukan kita adalah kemunafikan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kemunafikan. Karena apa?
Karena dia bisa menjelma menjadi apapun. Hidup Firaun. Hah? Hidup Firaun. Enggak, Firaun enggak munafik, Pak. Iya, hidup Firaun berarti kan. Oh, iya. Nggak ada Nabi Musa nanti. Firaun hidup terus. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita misalkan ya, kita mau nanti pemilu, mau non pemilu, mau diktator, mau oligarki, mau feodal, mau apa, itu semuanya adalah sistem dengan sistem yang topeng doang. Aslinya di belakangnya tuh kita tuh gak tahu siapa pemimpin kita yang sekarang. Kita tuh bahkan tidak tahu itu. Waktu Pak Jokowi ngomong, waktu Pak Jokowi dikasih tahu, judul itu Mr. T. Jokowinya kaget. Dan setelah itu apa? Oh, tidak ada yang itu. Semuanya nggak ada. Jadi semuanya mengklarifikasi itu. Siapa T yang dimaksud itu? Apa? Meterannya Tesi. Bukan. Ya, tapi maksudnya adalah jadi ya sekali lagi itu struktur yang tadi ditawarkan, tapi sekarang saya pendekatannya pure. Jadi biar kita beda gitu ya. Pendekatan kita itu adalah culture masyarakat kita. Kita mau riset, kita mau hancur-hancuran, mau revolusi, mau reformasi, mau ganti presiden dan sebagainya. Karena itu adalah wujud dari kemunafikan, kita nggak tahu wajah asli dari bangsa ini tuh apa gitu. Kita tuh nggak tahu. Jadi waktu kemarin demo Agustus dan sebagainya tuh, seandainya Baraya tahu apa yang saya tahu. Nggak canda. Tapi intinya, Nanti biar urusan sama malaikat aja. nah ya, tapi intinya adalah kita jangan khawatir. Kita nggak usah riset. Karena seandainya riset terjadi, tidak akan terjadi apa-apa. Karena kita semuanya adalah bermain dengan topeng-topeng kemunafikan. Assalamualaikum.